الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur dengan kalimat alhamdulillah. Segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia, kenikmatan, anugerah, inayah serta keimanan yang begitu besar, di mana keimanan ini merupakan rezeki yang paling agung untuk kaum muslimin, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Karena dengan keimanan, ketakwaan, seseorang bisa selamat di dunia sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Selama masih ada keimanan di dalam sanubarinya. Maka dari itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih menetapkan, menancapkan keimanan dalam hati kita semuanya. Tak lupa sholawat bertakaikan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat problematika, keadaan, kondisi umat Islam beberapa hari terakhir ini sungguh sangat menyedihkan. Di mana umat muslim, umat satu dengan yang lainnya saling dibentur-benturkan. Kelompok satu dengan kelompok lainnya saling diadu domba. Bahkan tokoh satu dengan tokoh lainnya saling berdebat tak ada arah. Inilah keadaan kondisi kaum muslimin pada saat ini, di mana akhir zaman telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa kita akan menghadapi akhir zaman ini, dan wallahu alam mungkin kita sedang berada di zaman ini. Menyedihkannya, mereka berselisih bukan pada urusan usul, mirisnya berselisih kebanyakan hanya pada urusan furu'iyah atau masalah ikhtilaf, di mana tasamuh, saling menghormati di antara satu dengan lainnya sungguh telah hilang. Lebih-lebih merekatkan kaum muslimin ini malah menjauhkan, mengadu domba, berselisih
dari muslim satu dengan muslim lainnya. Di mana ranah ikhtilaf ini seharusnya menjadi kekuatan, menjadi kekayaan sumber keilmuan kaum muslimin, tapi malah salah kaprah disalahgunakan, malah untuk membenturkan satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ada di antara orang-orang yang sangat mudah untuk menjustifikasi saudara kita sesama muslim lainnya, untuk memandang rendah muslim lainnya, untuk memandang hina dengan timbul kesombongan dalam hati kita. Mungkin hanya karena penampilannya yang berbeda, mungkin karena amaliyahnya yang berbeda. Kita tanpa ilmu yang mendasar, tanpa ilmu yang kafah, tanpa pandangan yang seutuhnya, dengan mudah beberapa orang menjustifikasi saudara muslim lainnya. Jika kita tarik sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Barang siapa seorang muslim, seorang manusia satu dengan yang lainnya, ia berpapasan, bertemu, lantas ia berjabat tangan, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya sampai ia berpisah. Maka muslim yang seharusnya adalah muslim yang menebarkan keselamatan, lebih-lebih kepada muslim yang lainnya itu sendiri. Ketika bertemu, ia mengucapkan salam, berjabat tangan, menanyakan kabar dan sebagainya, sehingga eratlah ukhuwah, persaudaraan antara muslim satu dengan muslim lainnya. Mirisnya di berbagai daerah, di berbagai tempat, bahkan di berbagai masjid, hanya karena berbeda penampilan, lantas ia jangankan berjabat tangan, memalingkan wajahnya pun ia segan. Sungguh ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan bagi kita semua selaku kaum muslimin, yang seharusnya hari ke hari semakin bahu-membahu saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sering, dan kita juga telah sering mendengar, la tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki satu sama lain, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling berseteru satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, yang saling membantu, saling bahu-membahu, khusus antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa paling benar dan sangat mudah untuk menjustifikasi muslim yang lainnya, bahkan dengan dalih kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis. Maka apa sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, umirna an natakallaman nas ala qadri uqulihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sahabat hingga sampai kepada kita, untuk berinteraksi dengan sesama, untuk bersosial dengan sesama, seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia, baik itu yang beriman dan tidak beriman, dan yang belum beriman. Itu kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan mereka sesuai dengan kadar intelektualitas mereka. Jadi tidak sama seseorang yang berdakwah di kota dengan orang yang berdakwah di desa. Tidak sama orang yang berdakwah kepada anak-anak dengan orang yang berdakwah kepada orang tua. Tidak sama orang yang berdakwah kepada orang yang notabene-nya berilmu, pendidikan, dengan orang yang berdakwah di desa yang mungkin minim pendidikannya.
Tapi semuanya sama, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai metode dakwah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada saudara muslim, hatta kepada kafir pun kita disuruh jika terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang baik, nasihatilah dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila ada pertikaian, apabila timbul perdebatan, maka interaksilah, debatlah dengan cara yang baik pula. Lebih-lebih kepada orang kafir, ini kepada saudara muslim itu sendiri. Jangan sampai kita memandang dengan penuh kesombongan. Marilah kita pandang saudara muslim kita yang mungkin belum tahu atau mungkin butuh kita kasih tahu dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ketika kita menyampaikan sesuatu sudah tidak dengan rasa kasih sayang, maka presentasi sampainya itu sangatlah sulit. Karena apapun yang tidak didahului oleh rasa kasih sayang hati, maka nasihat sebaik apapun tidak akan berdampak atau bahkan malah menambahkan, menimbulkan masalah baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalan yang aku tempuh. Ad'u ila Allah, aku semata-mata mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah. Ketika ada fi'il amr dalam Al-Qur'anul Karim, ada kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perintah tersebut bukan hanya untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi perintah tersebut berlaku untuk umatnya, kita selaku umatnya. Katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku sebagai seorang muslim. Inilah jalanku sebagai seorang yang beriman dengan segala konsekuensinya, dengan segala keimanan yang telah tertancap pada dada kita. Ad'u ila Allah, aku hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, apapun pendidikan kita, bagaimanapun keluarga kita, kita hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyeru kepada yang lain. Bukan menyeru kepada kelompok, bukan menyeru kepada masjid tertentu, bukan menyeru kepada ormas tertentu. Semua itu hanyalah wasilah. Kita semua sedang mengajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dengan hujjah yang nyata. Bahkan dalam tafsir dikatakan hujjatin wadihah, dengan hujjah yang nyata yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kita menyeru manusia hanya kepada kelompok kita saja, hanya kepada golongan kita saja. Wallahi semua ini harus niatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Waman ahsanu qawlan, adakah perkataan yang lebih baik, adakah perkataan yang lebih mulia, mimman da'a ila Allah, selain perkataan untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa 'amila shalihan, dan mengerjakan kebaikan selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, dan mengajak kebaikan kepada yang lainnya. Wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah konsekuensi kita sebagai seorang muslim, adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah da'iyan ilallah. Kita semua adalah da'i-da'i Allah di muka bumi ini. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah da'i-da'i Allah, pembela agama Allah di muka bumi ini sebelum apapun itu. Apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, apapun kesibukan kita, apapun yang kita bisa, kita semua adalah da'i bertanggung jawab untuk al-i'la'i kalimatillah, untuk menjaga, menyebarkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan apapun cara yang kita bisa. Baik itu dengan harta, baik itu dengan nasihat, baik itu dengan sedekah, dengan harta dan sebagainya, bahkan hanya dengan tauladan. Itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu di momen akhir zaman ini, marilah kita ikat erat-erat tali persaudaraan kita sesama muslim dengan muslim lainnya. Pandanglah saudara muslim kita dengan pandangan penuh kasih sayang, sehingga ketika ada perbedaan sekalipun, kita bisa membenarkannya dengan rasa kasih sayang, dengan rasa ingin membetulkan, bukan malah menghancurkan, bahkan menzalimi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua, kita semua, dalam tali-tali Allah, agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kepada keimanan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wala tafarraqu, dan janganlah sekali-kali kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat-ingat lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung, yaitu nikmat keimanan, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di mana dulu sebelum Islam datang semua saling berselisih, saling berseteru, bahkan wanita tidak ada harga dirinya, bahkan dikubur hidup-hidup. Lalu Islam datang mempersatukan hati-hati kalian semua, maka kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Hadirin jamaah azani Allahu wa iyyakum. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Muslim satu dengan muslim lainnya bagaikan satu bangunan. Muslim satu dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota sakit, yang lainnya harus merasakan sakit. Apabila satu ada yang minta tolong, maka yang lainnya harus memberikan pertolongan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ketika kita tarik, mengapa muslim satu dengan muslim lainnya saling berseteru? Bahkan di Palestina, muslim yang lainnya tidak bisa membantu apapun. Itu karena muslim satu dengan muslim lainnya belum merasa seperti satu bagian, belum merasa seperti satu tubuh, di mana jika tubuh satu ada yang sakit, ada yang terzalimi, tubuh lainnya pasti akan membantu mengobatinya. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir zaman umat akan tertimpa ada dua, yaitu penyakit wahan. Wahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbenah, kita usahakan segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita semuanya, sambil kita bahu membahu menjadikan muslim satu dengan muslim lainnya saling bersaudara, saling menguatkan, sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling mengayomi, bisa saling melindungi.
Sungguh miris ketika apalagi problematika masyarakat bersosial belum selesai antara orang satu dengan orang yang lainnya, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, masih disibukkan dengan perkara-perkara dunia yang sebenarnya itu sudah harus selesai bagi kaum muslimin. Maka pilihannya bagi kaum muslimin, jika ada timbul problematika bahkan hal remeh di antara sosial, maka yang harus pertama ditanamkan adalah husnuzan, yaitu berprasangka baik sebelum ada bukti yang nyata. Berprasangka baiklah terhadap saudara kita. Apabila kita tidak bisa berprasangka baik, tidak mampu untuk berhusnuzan, maka langkah kedua adalah tabayyun, yaitu klarifikasi. Tabayyun langsung kepada orangnya, kepada permasalahannya, sehingga semua urusan muslim adalah terbaik. Ketika tidak, ia berhusnuzan. Ketika tidak bisa, ia bertabayyun. Sungguh ketika dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, muslim senantiasa bersyukur dan ingat bahwasanya ia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan apabila ia tertimpa musibah, dia bersabar, dan itu juga kebaikan baginya, tabungan kebaikan di dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ingat, dengan segala usaha yang kita punya, usaha yang telah kita lakukan selama di dunia ini, apapun cita-cita kita, sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdam. Tapi ingatlah, menggebunya semangat kita, maksimalnya usaha kita, maksimalnya ikhtiar kita tidak bisa menembus benteng takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menembus hanyalah doa kita. Maka selain kita berusaha, marilah kita senantiasa mendoakan diri kita, muslim lainnya, saudara-saudara kita di Indonesia maupun sampai Palestina dan belahan dunia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bersaudara di dunia sampai di akhirat, menjadikan kita muslim yang kuat dari hari ke hari, sehingga kita bisa menjadikan muslim satu dengan muslim lainnya bagaikan satu bangunan yang kokoh, bagaikan satu tubuh yang merasakan satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu ya ibadallah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصديق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز من اتقى. واتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان يا الله. اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب الحق. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي رفح وفي عراق وفي كل مكان وزمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا الله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد فلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.